Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kalian sudah berkunjung, walaupun tendensinya itu untuk nilai, tapi kan sudah mempunyai nilai pahala silaturahim. Tapi saya menghargai jerih payah kalian, semangat kalian, giroh kalian. Karena walaupun bagaimana, sukses dan tidaknya seseorang itu tergantung dia semangat. Walaupun bapaknya kaya, walaupun orang tuanya itu alim, tapi anaknya tidak punya giroh untuk mencari ilmu, tidak bisa. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah yang cukup bagus sekali. Al-ilmu bitta'ab la binasab. Ilmu itu dengan usaha maksimal, bukan karena faktor keturunan. Ada sih ilmu titisan itu ada, tapi 1001 itu. Ilmu dunia. Kalau seperti kita, apalagi wajah-wajah kalian tidak pantas. Harus mencari. Kalau keturunannya Ki As'ad, Ki Osman, mungkin barangkali bisa itu. Kalau seperti wajah-wajah kita itu bukan potongan. Iya kan? Nggak dapat potongan. Nggak dapat potongan. Oleh karenanya ya kita harus bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dan jangan sampai merasa letih mencari ilmu. Jangan merasa hebat karena sudah kita menjadi ustadz misalkan. Saya dulu sebelum kuliah itu saya juga ustadz. Ini saya satu alumni dengan ini Al-Usman ini. Saya tugas 2 kali, lalu kemudian pindah mondok di Betuk Kediri. Alhamdulillah saya tidak pernah berhenti mencari ilmu. Jadi lulus SD terus-terusan sampai sekarang. Jadi khawatir seperti sepeda itu. Jadi sepeda motor itu kalau sudah lama mati, itu untuk dihidupkan putar jering macam. Karena sudah mel-mel itu. Sudah kental ya orinya. Iya. Nggak usah. Bilang ke Umi, sudah. Ya nggak usah bilang ke Umi. Ya jadi usahakan kalian walaupun anaknya orang biasa, tapi bahagiakan orang tua kalian, angkat harga diri orang tua kalian itu dengan ilmu. Mantra gitunya kan tadi, iya kan? Mantra lagi genteng ya pas-pasan. Kan tak mungkin kalian jadi artis kecuali punya kemampuan kan. Dan seperti Ustadz Abdul Somad itu kan walaupun krempeng seperti itu kan dia punya ilmu. Abdul Somad mungkin ya lebih ganteng kalian banyak Abdul Somad mungkin. Iya kan? Tetapi beliau itu punya ilmu. Jadi karena dengan ilmu dia bermanfaat kepada orang lain. Beliau itu bukan anaknya kiai, bukan anaknya ustadz, anaknya orang biasa. Tapi performanya sekarang, masyhurnya sekarang mengalahkan ulama-ulama yang punya pesantren besar. Iya kan? Jadi kalau Allah itu berkenan dari orang masyarakat biasa mau diangkat oleh Allah sangat mudah sekali. Begitu juga sebaliknya, anaknya orang berpangkat tapi Allah mau merendahkan, mudah sekali. Oleh karenanya kita harus mengangkat derajat keluarga kita itu dengan ilmu pengetahuan. Bahagiakan orang tua kita itu dengan ilmu. Bahagiakan orang tua kita itu dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sangat, insya Allah nanti orang tua kalian itu ketika diwisuda, sangat bahagia sekali.
Nah, ketika perasaan bahagia itulah yang menjadi apa namanya, kebanggaan tersendiri bahwa kalian itu sudah memberikan bahagia, memberikan rasa senang dengan mendapatkan ilmu yang baru. Orang tua saya itu ketika saya ajak wisuda itu senangnya minta ampun kan. Adik-adik saya kan tidak ada yang sarjana kecuali saya kan. Senang sekali. Senang sekali. Apalagi kalian begitu sudah selesai tidak puas dengan S1, tapi melanjutkan lagi ke S2. Ajak lagi orang tua. Alangkah bahagianya itu orang tua itu melihat anaknya itu diwisuda dengan mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi orang tua kita itu sangat bahagia manakala melihat putra putrinya itu masih gemar mencari. Saran saya, kalian habis ini jangan merasa puas, lanjutkan ke S2. Oh, saya tidak punya uang, jangan mikir itu. Allah itu kalau sudah memberikan izin, Allah itu kalau berkehendak mudah sekali pada hambanya, ya kan? Sangat mudah sekali. Ya cuman tentunya orang yang mau diangkat derajatnya oleh Allah itu ujiannya besar. Idza aradallahu 'abdan khairan ibtalah. Ketika Allah berkehendak ingin hambanya itu diangkat derajatnya menjadi orang baik, dan itu bersamaan dengan ujiannya. Kalian itu kuliah itu kadang-kadang tidak semua orang senang. Ya, benar. Iya kan? Ya, Ya, mereka kuliah. Oh, ya. bagi orang-orang tetangga kan, Ya. kan tidak semuanya senang kalian itu. Bahkan itu senep nggak lagi kalian itu atau sepatu kuliah itu. Dan itu ujian. Makanya kamu itu harus bertahan dari cemoohan orang, dari bulian orang, dari sindiran orang. Itu memang paketannya, satu paket itu. Jadi orang yang diangkat derajatnya, ya otomatis akan dibully oleh orang itu. Semakin kalian tinggi, maka semakin tinggi pula cemoohannya orang lain itu. Dan itu cobaan. Jadi hemat saya, kalian supaya menjadi orang hebat, orang sukses, harus bertahan dari keterpurukan, harus bertahan dari cemoohan orang lain. Kalau kalian sudah kalah dengan cemoohan orang lain, ya kalian tetap sama dengan mereka. Tidak ada nilai plus, tidak ada nilai lebih. Sama dengan mereka, kan sama dengan mereka kan, sama dengan rata-rata. Makanya kalian itu harus berbeda dengan kalian. Khalif tu'raf. Berbeda dengan yang lain, maka kalian itu akan terkenal. Ya benih pola pitung selain pas noko bupati. Iya. Artinya berbedalah dengan yang lain, tanda kutip, yang bersifat membangun, yang bersifat konstruktif, yang bersifat positif di atas orang lain. Gitu. Jadi kesimpulannya harus mempunyai himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi, dan yang kedua al-jaddu, sungguh-sungguh, ongguan-onggu. Tak bisa kok terus sarjana tapi neng mololo, tak bisa, ya kan? Harus antara keinginan, cita-cita, himmah dengan kesungguhan itu harus bersama. Jadi mudah-mudahan kalian itu lulus tepat waktu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Karena tidak sedikit mahasiswa Madin itu banyak yang putus tengah jalan. Sini itu banyak anaknya kiai sini yang kuliah Madin At-Taqwa itu merodoh yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena dia ngantel lagi nasab, ngantel lagi ilmu. Ya kan butuh proses kan, kuliah itu kan butuh proses, nggak bisa serta merta seperti kalian kesini kan proses. Coba kalian neng ibu ngona urus nilainya tak akhir keluar, iya kan? Harus dilakukan memang.
Ini proses. Makanya kalian itu tidak hanya menikmati sukses, tapi menikmati proses. Proses. Makanya nanti akan menjadi kenangan ketika kamu itu sore-sore di Pak Saiful melakukan mulai sampai di sana tidak ada orangnya nunggu. Nah, itu kan jadi cerita nanti Cerita ya. untuk urus satu nilai saja. Iya kan menjadi cerita, ada cerita bagi anak-anak saja. Itu saran dari saya untuk kalian. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya, Ya. kalau penelitian yang baik dan benar tuh kayak gimana? Baik, terima kasih. Penelitian itu makanya syarat untuk lulus harus mahasiswa itu menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir itu berupa penelitian. Untuk S1 namanya skripsi. Ya, seperti ini, harus buat seperti ini. Nah, mulai sekarang kamu itu harus mulai mencari judul yang cocok. Jadi ada beberapa judul yang sekiranya cocok sama hati kalian itu mulai diinventarisir, dikumpulkan. Nah, di antara beberapa judul itu ambil 2 atau 3 judul. Nah, setelah itu dikomunikasikan, dikonsultasikan sama dosen kalian. Ini kira-kira judul ini mudah tidak? Judul ini sulit tidak? Kalau misalkan saya mengangkat ini, judul ini kira-kira bukunya mudah tidak? Karena kadang-kadang kita itu tidak selesai karena sulit mencari buku referensi. Oh iya. Makanya disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai. Walaupun kalian itu terlalu ideal, harus begini begitu, tapi tak mari ya tak, tetap SMA. Iya, iya. Ya. Yang selesai kan kalau sudah selesai ujian kan. Iya. Satu, yang kedua, mulai sekarang kamu itu harus mencari buku sudah. Buku-buku yang sesuai, tidak harus beli, pinjam, fotokopi. Oh ini cocok, fotokopi berapa lembar, kumpulkan. Oh ini bagus, ini buku ini difotokopi, ambil. Nanti itu yang penting halamannya. Kalau kamu itu cari referensi ya, halamannya difotokopi, kemudian daftar pustaka, kemudian apa namanya, referensi di sini itu difotokopi, kemudian isi yang cocok sesuai dengan hati kalian itu difotokopi. Itu sudah jadi referensi, tidak harus beli. Tidak harus Mulai buku setong berempat dengan 100.000 tong. Ya kan, pinjam ke perpustakaan, pinjam fotokopi. Oh ini cocok, ambil poin-poinnya, tekuk, kiper fotokopi, lalu kemudian fotokopi kumpulkan. Perpus lagi, baca. Oh ini cocok, fotokopi lagi. Tidak harus beli gitu. Bah, kalau beli itu bisa jutaan. Itu ya. Iya. Kamu? Apa yang mau ditanyakan? Tanyakan apakah skripsi itu monoton pada lembaga atau tidak? Nah, macam-macam penelitian kan banyak. Ada yang meneliti pondok pesantren, ada yang meneliti lembaga yang ada di pondok pesantren, ada penelitian kajian pustaka, pemikiran, misalkan telaah pemikiran Gus Dur, itu tidak butuh ke lapangan. Jadi cari buku-bukunya Gus Dur yang berkaitan dengan pemikiran Gus Dur, itu dikumpulkan, kemudian dikomparasikan dengan buku-buku literasi yang lain sebagai bahan pembanding. Jadi penelitian itu tidak harus ke lembaga, tergantung judul, tergantung jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya itu ada fenomenologis, ada deskriptif, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada method. Makanya nanti kalau sudah semester berapa ini? Sekarang 4. 4, 6. Mau ke 5. Oh, mau ke 5 ya. Itu ya. Bukan 6 sekarang. 4.
Umpat ya. Tuh. Itu baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat Amin. sebagai bekal kalian supaya cepat, tepat, tuntas, selesai sampai terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.